Saifah Jamilatul Ajidah. Dan pada malam hari ini saya ingin melakukan wawancara terkait usaha Nusantara yang dijalankan, yang bertujuan untuk mengetahui lebih dalam tentang peluang usaha, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang dilakukan oleh Ibu. Baik, mungkin sebelum melakukan sesi wawancara boleh perkenalan dulu Ibu. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Lina. Dengan Ibu Lina. Iya. Baik Bu, bisa kami mulai pertanyaannya? Ya. Apa nama usaha makanan Nusantara yang dijalankan? Siomay Batagor Kapan usaha ini dimulai? tahun 2021 Berarti sekitaran 6 tahunan Iya. ya Bu. Di mana lokasi usaha ini? di Pasar Manuk, Pamoloan. Iya, Taman Bunga Pamoloan. Apakah produk tersebut dibuat sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain? Dibuat sendiri. Berarti tanpa adanya pihak orang lain ya Bu? Ya. Apa yang membuat Anda memulai usaha ini? Untuk menambah-nambah ekonomi, menambah penghasilan. Apa tujuan utama dalam usaha ini? Untuk misalkan untuk apa? Untuk nambah-nambah usaha penghasilan kita, untuk membantu suami biar gak terlalu berat beban ke suami. Ya kita juga biar bisa merasakan. Bagaimana awal respon masyarakat saat usaha ini dimulai? Alhamdulillah baik. Responnya baik dari Alhamdulillah baik di ya, Bu? masyarakat. Ramai ya Ibu. Alhamdulillah. Namanya orang jualan ya ramai, sepi alhamdulillah. Apa yang menjadi keunggulan utama dari produk makanan yang dijual? Sama sama batagornya. Keunggulannya yang menjadi patokannya Bu, jadi istimewanya tuh Bu. Siomay campur batagor, siomay campurnya. Bumbunya ya Ibu. Ya, bumbunya dari siomaynya juga kan dari ikan asli. Bukan dari ikan yang biasa-biasa. Ikannya pakai ikan kocor kan di sana, ikan tenggiri. Apa kendala utama dalam proses produksi makanan ini? Dari bahan baku. Ikan susah. Kekurangannya ya Bu. Ya, itu. Apakah ada peluang memperluas pasar ke luar kota atau online? Gak tahu masih. Belum Kalau ada. kalau online udah ada. Kalau mau perluas untuk ke kota lain belum ada. Belum ada rencana ya Ibu. Belum. Biasanya menggunakan platform apa Bu? Kalau Ada pakai online? TikTok. Oh, dipromosikan pakai TikTok ya Bu? Ya. Apakah kenaikan harga bahan baku sering terjadi dan mempengaruhi produksi? Iya. Mesti itu kalau naik turun. Gimana Bu solusinya kalau kayak seperti bahan baku naik gitu? Bu? Oh, kita nggak mengurangi bahan baku tapi mengurangi dalam apa? Dalam penyajian. Ini dia. Biasanya agak banyak, agak dikurangi sedikit. Kalau masalah soal ke bahan baku nggak pernah mengurangi. Apakah di sekitar lokasi usaha Anda ada usaha yang sejenis? Nggak ada. Cuma Ibu salah Cuma satu sendiri. gitu ya Bu? Siapa target konsumen dari usaha makanan ini? Ya kayak ibu-ibu kantor-kantoran, pulang dari kantor, anak-anak sekolahan. Berarti dari masyarakat sekitar Iya, gitu, betul Bu? serikat sini. Rata-rata biasanya pembelinya itu berapa Ibu? Kebanyakan ibu-ibu. Kalau anak-anak kan jarang, paling kalau anak-anak ya beli berapa gitu. Kebanyakan dari ibu-ibu orang tua. Alat apa saja yang digunakan dalam proses produksi? Wajan, Ya, bisa. kayak untuk bumbu apa untuk tempat kita produksi? Untuk alat-alatnya Bu? Oh, Alat produksi. kayak untuk gunting kan, kayak penjepit, kayak sekrok, Kompor, ya, punya Bu. kompor, wajan, panci, sabluk itu. Bab gitu ya Bu? Ya, Apa saja langkah-langkah dalam proses pembuatan makanan ini? Prosesnya tuh Bu? oh kayak bahannya. Proses, Langkah-langkahnya. iya. Pembuatan. Oh, langkahnya untuk bumbu apa untuk somaynya? Bisa. Kalau untuk somaynya kita langkahnya beli ikan dulu, Iya, Bu. terus ke pasar beli tepung,
terus digiling di pasar. Terus kita dibuat somai, beri kulit somai, kulit pangsit, baru dimasukin, dikukus. Untuk bumbunya Ibu? Untuk bumbunya kacang bawang merah, bawang putih, kacang, sama cabai besar, sama gula, biasa kayak peci, kayak garam. Untuk bumbunya. 16. Untuk waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan produksinya itu berapa lama Ibu? Menghasilkan produksi ini Ya. dari pagi sampai duhur baru selesai. Berarti sekitar Setengah hari. ya, Bu. Lumayan lama ya. Lumayan lama. Oke. Untuk bahan-bahan yang digunakan itu apa aja Ibu? Untuk bahan apanya? Apa bumbunya? Apa untuk somainya? Somai dan bumbu. Untuk somainya, ada tahu, kentang, kubis, telur. Kalau untuk bumbu ya bawang merah, bawang putih itu, cabai besar, Biasanya kacang, ikan ya, Ibu? ikan tenggiri. Oh, Ibu pakai ikan tenggiri ya, Bu? Ya. Kalau yang batagor Ibu? Kalau batagor itu sama kayak adonannya somai, ikan tenggiri, tepung, bawang merah, bawang putih, merica, garam ya. Lalu bagaimana memastikan bahan baku itu tetap berkualitas, kayak tepungnya itu sampai malam itu Bisa awet orang. ya bisa awet. Kita cek sendiri ke pasar. Nggak nyuruh orang ke pasar, kita sendiri turun ke pasar langsung, lihat bahan baku. Kalau sekiranya kita ikan sudah agak jelek, udah agak membusuk, jangan beli. Itu mempengaruhi, nggak bisa sampai ke malam adonan. Lalu biasanya berapa porsi yang bisa dihasilkan setiap hari? Setiap hari minimal 100 porsi habis, 80, 70 lah kalau lagi sepi. 70 Minimalnya porsi ya, Bu? 70 porsi. Lalu awal Ibu mulai usaha ini tuh berapa Ibu modalnya? Modal pertama, Iya. sampai dari bikin rombong dari apa ya? Iya, Bu. Pegang 10 juta. Itu dari bahan baku sama Dari rombong-rombongnya bahan ya, baku Bu? semua itu 10 juta. Lalu apa saja rincian biaya utama yang dibutuhkan atau dikeluarkan dalam usaha ini? Gimana? Rincian Rincian biayanya yang dikeluarkan sama usaha ini apa saja? Kayak serombong, Ya. kayak kompor, Ya. kayak baci, kayak itu dirinci rinciannya. Iya, Bu. Ya itu kayak rombong ini kan ya. Ya. Ini Iya. 3 juta habis. Nah, Kayak kompor tuh 400.000 kompor. Kayak wajan itu kan minimal 190 itu wajan. Untuk panci-panci itu, untuk panci di rumah 400, ada harga 400 untuk bumbu yang besar. Kompor yang besar juga ada 800.000. lalu bagaimana cara menentukan harga jual makanan Ibu yang ditawarkan kepada pelanggan? Ya kita cek dulu harga sembako di pasar. Kalau Dirinci dulu ya, Bu? itu dulu dirinci dulu. Kita misalkan habis berapa, misalkan habis 1 juta ke pasar. Apa kita dengan menjual harga segini bisa menutupi modalnya kita apa enggak? Apa untung gitu? Apa untung apa rugi? Kalau kita dari harga 5.000 misalkan, kita rugi, ya kita naikin harga. Buat apa kerja kalau buru-buru rugi Iya, kan? Bu. Ya? Kalau nggak untung ya, Bu? Ya. Lalu apa saja hambatan utama yang sering dihadapi dalam usaha makanan ini? Hambatannya ya kayak apa ya, kalau kayak acara-acara apa, ada acara apa tuh kayak kurang bahan baku, itu hambatannya kita gak jual. Kita kalau nggak nemu ikan yang besar nggak jual. Kalau bahan baku Di pasar jelek nggak bisa. Kalau nggak ada ikan tenggiri nggak bisa. Lalu berapa rata-rata laba yang bisa diperoleh per hari atau per bulan? Ada itu Penghasilannya ya, ya, untung. ya, ya. Untungnya saya kalau misalkan dapat 800, Iya. pegang 300. itu per hari ya, Bu? Untung per hari. Kita kalau dapat minimal 1 juta, apalagi kalau nggak ada belanja apa-apa, ada semua di rumah, Iya. pegang itu 500, separuhnya itu.
Kalau 1 juta itu separuhnya ya Bu? Ya, kalau bahan- ada semua. kalau ada Tapi kalau bahan habis paling pegang 200.000. 200 gitu ya. Oke, tadi Ibu sudah menyebutkan hambatan-hambatan dalam usaha itu. Nah, kira-kira solusi yang bisa Ibu gagaskan gitu itu apa itu? Kalau dari bahan baku ya, Ya. saya mendingan nutup. Kalau nggak dapat bahan baku yang jualan ya, nggak Bu? bagus. Mungkin Daripada nanti kita pelanggan hilang, Kecewa gitu ya Bu? kecewa, mendingan kita nggak jual. Kecuali saya kalau nggak ada ikan di pasar beli ke Marengan, Ke pasar Marengan itu Ya. banget ya Bu? ke Bunten itu langsung ke lautnya Bunten. Ke sana kalau nggak di sini. Oke, mungkin segitu aja itu dari Ya. Pertanyaan dari kami. dari kami gitu ya. Baik, demikianlah wawancara yang sudah kita lakukan. Terima kasih Ibu atas waktu dan Sama-sama. kesediaannya dan sudah membagikan pengalamannya. Semoga usaha Ibu semakin lancar, Amin, amin, berkembang, diminati sama masyarakat. Amin, amin. Ya. Baik, saya Muhammad Mas Arefi selaku pewawancara dan rekan saya Saya Jamila